Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi di podcast Kecap Fit Friends edisi Iya. 2021. Kali ini aku ditemani oleh kakak kelas saya waktu di SIB, Kak Sinta. Hai. Hai. Kak Sinta apa kabar? Baik, alhamdulillah. Makasih banyak Kak sudah mau aku ajak podcast. Sama-sama. Jadi singkat cerita, Kak Sinta itu kakak kelas aku, kita beda 2 tahun ya Kak ya. Aku kelas 1 waktu itu masuk, Kak Sinta kelas 3. Berarti baru Iya. ketemu bentar aja kayaknya ya. Mas tahun dapatnya. Iya. Terus, oke, sekarang untuk memulai aku silakan Kak Sinta untuk memperkenalkan diri. Baik. Selamat apa nih di sana pagi ya? Apa sih? Iya, aku Di Jerman pagi ya. Selamat pagi Lulu. Apa ya nama panjang? Nama panjang, namaku Nindya Sinta Maharani Danarasmara, dipanggilnya Sinta. Sekarang tinggalnya lagi di Bangkok. Terus kesibukan, kemarin habis nyelesain S2 di Cula. Terus udah selesai, belum sih, masih nunggu publikasi. Terus habis itu habis publikasi, graduate insya Allah, doain tahun ini. Amin, semoga lancar. Amin. Terus lagi ngisi kesibukan, bantu-bantu aja di sekolah. Apalagi ya, kayaknya itu aja lu. Siap, makasih Kak. Terus aku mulai dari kecil berarti, karena ini menarik. Kak Sinta juga lahir di Bangkok sama kayak adik, sama kayak Dimas? Oh, enggak sih. Aku lahir enggak, di Indo. Tapi kayak cuma numpang lahir doang gitu loh di Indo. Terus langsung dibawa ke sini. So, ini lahir di Jogja? Enggak, di Ponorogo aku. Oh, Ponorogo. Jawa Timur. Oh, oke. Oh, aku nebak soalnya kata Dimas kan ada rumah di Jogja kalau nggak salah ya. Oh iya. Di Jogja itu sebenarnya apa ya? Kayak tempat ketemunya mama papa sih. Sebenarnya kita nggak punya keluarga di Jogja. Cuma mereka dulu kuliahnya sama-sama di Jogja, terus kemudian di sana. Terus aku juga kemarin S1 kan di Jogja kan. Iya. Terus kayak kok enak ya tinggal di Jogja. Jadi kayaknya ya udah deh nyari rumah di sana. I see. Oh, gitu. Terus tapi kalau boleh tahu pas di pas di Indonya pas lahir itu sempat berapa tahun atau berapa bulan terus balik ke Bangkok? Aku umur 1 tahun udah dibawa ke sini. Jadi kayak nggak ada kenangan masa kecil, nggak ada temen di Indo juga gitu. Iya, betul. Sih. Terus lanjut berarti mulai dari TK sampai SMA tuh di SIB. Iya, betul. Sempet kayak summer school gitu loh di TK Thailand. Gara-gara kan TK SIB dulu sempet belum buka. Oke. Gitu. Terus SD, kalau boleh tahu SD kakak aktif apa? SD di SIB aktif apa ya di SIB mas? Di SIB apa? Ini sih gamelan kalau dari SD dulu kayaknya gamelan belum ya. Belum. Mungkin nari sih. Kayak SD 1, 2, 3 itu mungkin nari. Mungkin gamelan tuh mulai kelas 6 kali ya, atau malah SMP. Oh, oke. Terus dulu di SIB sempat ada taekwondo. Sempat ngalamin gak sih lu? Iya, aku juga. Oh, masih ada ya? Taekwondo, pramuka, nari, gamelan, kayaknya itu aja sih ekskul-ekskulnya. Oh, taekwondo juga dari SD kakak? Dapet? Kayaknya SMP apa aku kelas 6 gitu. Oh, oke. Kalau nggak salah. SMP semua juga lanjut SMP sama SMA itu yang tadi kakak sebutin. Apanya? Ekskulnya? Ekskulnya. Kan kalau di SIB ekskulnya kayak emang dari SD gitu gak sih? Betul. Sampai SMA. Kak Sinta tuh kalau boleh tahu angkatan berapa? Udah lama ya tapi? Angkatan apanya nih? Angkatan lulus SIB. Angkatan lulus. Ya, kalau angkatan lulus SIB ngomong angkatan mah bingung. Bingung ya? Pakai tahun ya? Kalau lulusnya sih 2013. Kalau ditanya angkatan masuknya bingung. Bingung banget ya. Karena kan kayak udah lama banget ya sih berarti ya? Iya, seumur hidup kayaknya. Jangan-jangan pas dari kemerdekaan juga udah ada kali ya? Ya beberapa tahun setelah kemerdekaan kali ya. Oh, ini SIB-nya dibangunnya? Ada tuh tulisannya. Sebentar ada tulisannya, ya ampun. Ulang tahun yang SIB yang keberapa sih tahun lalu? Kayak belum nyampe, mungkin masih 80 kali ya lu? Indonesia. Masih 80 tahunan gitu loh, apa SIB umurnya. Lah Indonesia merdeka aja 1945 76 loh kak.
Berarti ya aku lupa waktu aku Heeh. SIB ulang tahun yang keberapa sih? Lupa deh pokoknya Hmm. 19, kayaknya nggak 40-an mungkin cuma nggak tahu juga. Mungkin 50-an kali ya. Oke. Kamu pernah ikut ini nggak lomba SLN? Pernah beberapa kali. Oke. Waktu itu kalau boleh tahu ikut lomba apa aja, Kak? Aku sih ikutnya nari terus ya. Oh iya Oh enggak benar. sih. Dulu 2000, sebentar. Kan SLN kan sebelum akhirnya ke Indo kan dia ke luar negeri dulu kan. Jadi kayak berkunjung ke sekolah-sekolah Indonesia luar negeri. Dulu tuh aku ingat banget pertama kali tahu SLN itu 2006 kalau nggak salah. Oh, 2009 ya. Pokoknya aku masih SD. Nah, itu pertama kali tuh SIB tuan rumahnya di mana? Di Bangkok sini. Terus habis itu tahun berikutnya di Kuala Lumpur. Nah, Kuala Lumpur itu aku ikut. Pas Kuala Lumpur tuh model lombanya kayak jadi SD, SMP, SMA tuh sama. Misalnya dari karya ilmiah, terus seni tarinya juga gabung SD sampai SMA, sama ada seni musik waktu itu. Nah, pas itu jadi kayak aku juga ikut yang karya tulis ilmiahnya. Cuma pas tahun ketiga, tahun berikutnya tuh udah beda. Jadi udah dikelompokin. Misalnya anak ini lomba ikut nari, ya udah nari aja. Makanya yang ikut jadi lebih banyak. Mulai tahun ketiga tuh dia jadi SLN balik ke Indo di Jogja waktu itu kalau nggak salah. Iya di Jogja. Oh iya dulu juga setauku kayak ada yang pernah SLN di Kairo gitu-gitu kan ya? Oh yang Kairo nggak tahu aku. Mungkin sebelum ke Bangkok jangan-jangan ya. Nggak tahu sih, aku kan cuma tahu-tahu doang. Zaman Lombanya. Itu per berapa tahun sih, Kak? Per tahun nggak sih? Dulu sih setahun sekali, cuma Iya kan ya? semenjak kayaknya aku kelas 3 apa ya? Yang jadi SLN tuh cuma SD SMP doang. SMA-nya nggak ikut. Kayaknya Lulu juga ada di SIB deh harusnya. Iya, Yang Bangkok makanya itu kayaknya anak-anak SD SMP doang. iya benar-benar pas zaman aku kayaknya benar-benar anak SMA nggak ada yang SLN. Oh, I Iya. see. Itu karena katanya perubahan dari pusat, dari kementerian gitu loh. Aku juga nggak ngerti sih. Katanya kayak mereka pisah apa sih, kementeriannya pisah gitu loh. Jadinya SMA nggak gabung ke SD SMP. I see. Terus kegiatan sekolah. Gimana ya aku? Kalau selama kakak sekolah di SIB ada perubahan nggak, Kak? Kayak dari gurunya, dari sistem, maksudnya dari dulu kakak sekolah gitu, sistemnya pernah selain moving class ada pernah yang lain atau apa? Perubahan-perubahan yang pernah kakak rasain? Dari aku SD sebenarnya aku nggak inget-inget banget sih kayak sistemnya kayak gimana. Cuma mungkin SIB sama yang sekarang kali ya. Kan sekarang aku balik lagi kan bantu-bantu di sekolah. Kalau SIB yang sekarang tuh udah nggak ada upacara hari Senin. Dulu kita masih ada nggak sih upacara Senin yang di lapangan? Iya benar. Ya kan. Terus kayak gantian ada yang jadi komandan, ada yang bawa UUD Pancasila sama apa namanya? Bendera apa? Iya. Ya itulah yang bawa bendera apa sih namanya? Nah, pengibar. Itu sekarang sih udah nggak ada sih, diganti sama setiap hari ada apel pagi. Mungkin karena dulu lapangan tuh sempet direnovasi kali ya, jadi terus stop. Terus sampai sekarang kayak yang itu sih yang hilang. Terus taman di tengah tuh udah nggak ada lu. Aku nggak tahu sih kamu sempat kesini nggak sih waktu itu? Iya sempat. Taman tengah tuh udah nggak ada. Batu. Oh itu buat apel paginya di situ, jangan-jangan atau tutup di lapangan? Nah di situ, jadi emang udah nggak pernah di lapangan lagi. Terus sekarang eskul tuh taekwondo juga udah nggak ada. Padahal kan dulu taekwondo kayak wajib gitu. Iya benar, wajib. Sampai dicari-cari kalau nggak ikut. Apa lagi bedanya? Kayak tetap moving class sih. Moving classnya sih tetap moving class. Cuma sekarang tuh mereka selesainya, kalau dulu kita jam 3 nggak sih? Sekarang mereka lebih cepat selesainya. Enak banget. Itu sih bedanya. Iya makanya aku juga nggak tahu kenapa. Maksudnya kenapa? Apa mungkin jam pelajarannya didikitin atau gimana? Tapi mereka selesai kayak jam 2 berapa tuh udah selesai. Cuma kalau iya sih kayaknya itu sih bandingan waktu dulu aku masih sekolah di SIB sama yang sekarang udah jadi alumni sih. Mungkin itu kali yang kayak kelihatan jelas banget. Kalau menurut aku, mungkin yang lain juga ada tapi kayak mungkin aku nggak ngeh kali. Iya paham. Terus ini apa namanya? Gimana adaptasinya di SIB? Kan kakak dari benar-benar stay banget di situ dan banyak banget
orang tuh come and go gitu kan, karena emang biasanya keluarganya gitu kan emang pindah-pindah tuh. Adopsi kakak sendiri gimana tuh kak? Sama anak-anak baru ya di SIB. Kayak kita selalu excited sih setiap ada anak baru di sini. Apalagi waktu dulu aku SD, SMP kayak jadi kepo gitu. Karena kayak seneng gak sih tuh ketemu, dapat teman baru. Aku nggak yang, cuma mungkin aku tipikal orang yang emang kalau untuk orang yang kayak baru kenal gitu emang aku harus disenggol dulu. Jadi kayak maksudnya kayak nggak bisa yang langsung akrab. Nggak bisa nge-approach duluan gitu ya. Jadi emang harus dideketin dulu. I see. Lalu aku mau nanya gak ini. Susah banget sih adaptasi. Iya gimana? Oke. Siap-siap. Hal apa yang paling kakak syukuri ini selama di SIB, sekolah di SIB? Jadi ini sih, jadi deket baik ke yang adik-adik, anak-anak SD yang kayak junior ke senior tuh kayak lebih deket. Terus kayak dulu sih ngerasa kekeluarganya berasa banget yang ngasih lu, maksudnya sama guru-guru ya juga kalau misalnya lagi ada acara kayak outbound kayak atau kayak atau apa. Dulu sih kayak dari aku SD sampai SMA tuh itunya yang paling berasa. Malah dulu aku lihat banget waktu aku SD tuh kita tuh bisa main petak umpet anak SD sampai SMA. Wow. Kayak iya dulu itu sih kayak aku masih ingat banget waktu aku SD. Apalagi ya hal-hal yang disyukurin. Sebenarnya tuh kita jadi lebih bisa nangkep ilmu banyak karena muridnya sayangannya juga lebih dikit. Setelah kesini kayak aku baru sadar tuh itu. Cuma mungkin dulu aku agak nggak begitu antusias kali ya untuk kayak nanya-nanya terus. Kayaknya itu sih. Soalnya kalau dibandingin sama Indo tuh saingannya ketat banget, nggak sih? Ya kan? Cuma jadinya kayak daya saingnya jadi berkurang sih menurutku kalau di SIB karena nggak berasa banget gitu kan karena kita jauh dari yang lain, temennya paling saingannya cuma sama berdua atau bertiga. Terus juga anak SIB jadi kayak yang disyukurin jadi bisa macam-macam sih lu. Kayak seninya kita juga ada karena gara ekskul kan, kayak mau nggak mau jadi wajib kan gara-gara muridnya dikit, jadi mau nggak mau juga ya ikut-ikutan juga. Terus akademisnya juga ada, jadi kayak seimbang gitu ya. Apa aja jadi yang sih. Masya Allah. Masya Allah. Terus Kak pernah nggak ngerasa bosen gitu kayak, gue di sini terus gitu dari SD sampai SMA? Pernah di fase itu nggak Kak? Enggak sih. Aku lebih. Oke. Masa tinggal di Bangkok kan? Nggak di Bangkok ya, di SIB, sekolah di SIB kan? Enggak sih, karena aku balik kayak bener-bener jadi di SIB terus tuh baru habis lulus S2 aja. Jadi S1 kan aku di Jogja kan, otomatis kan nggak bersentuhan dengan SIB. Kayak lepas gitu loh, lepas kontak. Terus S2 walaupun aku di sini tapi kayak tiap hari nge-lab, terus kayak ada banyak tugas, jadi juga nggak ada kontak sama SIB ke KBRI itu juga jarang. Jadi kayak emang baru-baru sekarang ini gitu sih lu di SIB. Jadi aku kayak belum ngerasa bosen atau yang gimana gitu sih. Nggak, kalau waktu zaman kakak sekolah itu dulu. Oh, zaman aku sekolah. Dari SD sampai SMA. Enggak. Oh, itu kenapa kok bisa sih? Karena mungkin banyak ganti-ganti kayaknya. Iya, bisa jadi ya. Iya, temennya kayak datang dan pergi gitu kan. Temen ganti, terus juga guru kan? Oh iya. Guru ganti ya. Guru ganti. Oke sih. Oh, aku kira pernah ada di fase kayak bosen gitu. Ternyata enggak ya. Sih, mungkin karena masih kecil juga kali ya. Jadi pikirannya belum ke arah sana gitu loh. Kayak nggak pernah kepikiran. Oke, sekarang lanjut ke kuliah. Aku kalau boleh tahu S1, kakak di mana? Ambil jurusan apa? Aku di Jogja, ambil kimia di UNY. Oh, UNY. Sih. Karena kakak suka kimia atau gimana tuh kak? Kenapa kakak ambil itu? Iya sih, karena dulu waktu milih nilai kimia yang paling bagus di antara lain, jadi ya udah kimia aja. Kimia murni atau kimia atau apa tuh? Kimia murni. Awalnya tuh pengennya farmasi kan, cuma kayak belum jodohnya di farmasi, terus kira-kira apa ya yang kayak 11-12 sama farmasi, ya terus jadi ngambil yang kimia murni deh. Wow, Masya Allah, keren banget. Terus kalau boleh tahu yang dipelajari itu selama di UNY?
Apa tuh Kak kimia? Materinya maksudnya. Kurang lebih gimana? Kurang lebih ya kayak lebih ke teoritis sih, karena mungkin ambilnya kimia murni kan. Jadi kayak lebih banyak bahas teorinya, terus jadi malah jadi lebih susah dibanding SMA. Jauh banget. Jauh banget. Soalnya mungkin SMA di kimia tuh mungkin baru kayak atasnya doang kali ya, kayak lapisan atasnya gitu. Surface-nya doang, belum terlalu ke dalam, nggak kayak biologi sama fisika. Terus waktu kayak susah banget. Oke. Terus waktu di itu Jogja sendiri kakak adaptasi ke Indonesia gimana tuh kak? Nah itu susah sih. Iya, apa tuh, apa aja tuh Itu kak? kaget sih. Kan kayak dari kelasnya dulu deh. Di sini kayak cuma 2, 3, paling banyak berapa sih, paling kayak 10 tuh dulu udah wow banget deh, sekelas 10 orang. Terus di Indo kemarin tuh aku di UN-nya berapa ya? 40 mungkin, kurang lebih 39 gitulah. Pertama kaget karena kayak sekelas banyak banget orangnya, terus untuk kayak belajarnya juga kaget sih, dan lebih ke kalau di SIB dulu tuh kita, kalau aku tuh kalau kemana-mana tuh kayak ya gimana ya, nggak ngegrup gitu loh, tau gak sih maksudnya kayak gimana ya, karena emang temennya cuma itu aja kan. Terus jadi kayak kalau mau ngegrup gimana, cuma di Indo tuh jadi kayak ada beberapa kubu yang mungkin emang mereka lebih deket ke lingkungannya, circle-nya lebih enak gitu. Apalagi ya, kalau makanannya enggak adaptasi. Sama mungkin hal kebiasaan kali ya. Kayak sesimpel antri sama buang sampah sembarangan. Misalnya buang sampah kan di Indo ya gitu kan. Terus di sini kan lebih apa ya, lebih rapih lah, lebih lumayan lebih bersih dan rapi dibandingkan di Indonesia. Itu sih. Jadi dulu kalau pas di S1 misalnya ada kayak acara yang membutuhkan antri gitu. Kalau untuk cepet-cepetan pasti aku nggak ditaruh. Pasti aku nitip ke temanku, kayak kalian aja yang antri nanti aku ambilin. Soalnya kalau aku yang di depan tuh nggak akan sampai ke giliran kita loh, pasti diserobot mulu sama orang. Sesimpel itu sih kayaknya. Paham. I see. Tapi kakak waktu selama kuliah di Jogja sempat kayak liburan gitu ke Bangkok atau full di Jogja? Tiap libur semester balik ke Bangkok sih. Soalnya kan keluarga di sini juga. Pokoknya kalau nggak aku yang ke sini ya mereka yang ke Indo. Oke, paham. Insyaallah. Terus tapi di ini selain kegiatan perkuliahan kakak kalau boleh tahu aktif di perhimpunan kah atau kegiatan tertentu? Kalau ikut perhimpunan enggak, cuma kayak ikut misalnya hima atau UKM lain lagi mau ngadain acara, terus mereka kayak oprek panitia gitu kan. Nah kalau panitia-panitianya aku ikut. Cuma kalau sebagai pengurus enggak sih. Oke, kalau ini nari-nari gitu kakak masih tampil ikut-ikut? Pas S1. Atau pas S1 sempet stop. Berapa tahun ya? Stop kayak karena nggak bisa kan kayak tiap hari ada laporan praktikum, yang itu laporan praktikumnya kayak harus tulis tangan dan nggak cuma satu mata kuliah. Terus nggak imbang mungkin karena kan emang ngambilnya kimia kan, bukan seni tari. Mungkin kalau aku dulu ngambil seni tari mungkin aku masih bisa nari gitu kan. Kayaknya baru semester 5 mungkin ya, kayak aku mulai latihan nari lagi, terus sempet tampil mungkin 3 kali kayak di acara seminar nasional kimia gitu sih. I see. Sempet stop. Ya, terus pas ke S2 nih, kalau boleh tahu kenapa kakak memutuskan balik lagi ke Bangkok di Cula? Ngambil apa kak kalau boleh tahu juga? Ngambil kimia juga, kimia organik. Jadi ya emang nyari yang linear kan. Karena linear aja masih kayak istilahnya ngos-ngosan, apalagi kalau beda jurusan. Kenapa milih di Bangkok? Soalnya keluarga masih di sini. Terus tuh waktu itu ada beasiswa, dan beasiswa Cula ya lumayan lah. Terus nyoba-nyoba dapet deh. Sebenarnya nggak cuma nyoba Cula sih, waktu itu ada beberapa univ di Thailand juga yang aku coba. Terus karena Cula juga keterima, jadi ya udah ngambil yang Cula aja. Keren banget. Ini ya, apa tuh namanya? Pakai bahasa Inggris atau? Apanya? Pakai bahasa Inggris. Kalau kimia Cula tuh sebenarnya masih reguler sih Lu. Jadi dia belum international program. Jadi emang reguler tuh kayak
untuk anak Thai sebenarnya reguler Thai, Hmm. bukan international program. Cuma mereka untuk kayak pembelajarannya atau misalnya ada seminar atau kegiatan apa tuh mereka emang pakai bahasa Inggris. Jadi Oke. dosen-dosennya juga pakai bahasa Inggris gitu. Cuma bukan yang international program. Oh, tapi berarti teman kakak lokal semua atau ada juga tetap yang orang asing? Banyak yang orang Thailand. Oke. Kalau di kimia tuh orang Thailand, terus mahasiswa asingnya tuh paling Vietnam sama Indonesia. Oke. Kalau yang di kimianya. Iya, iya. Terus di angkatan kakak ada yang orang Indo juga? Ada dulu kita masuk Lucu. dari yang dulu satu kelas UN itu bertiga aku sama temanku. Kita dulu S1-nya juga sekelas. Iya. So, bertiga di Cula, terus ketemu sama anak UGM. Seangkatan tuh berapa ya? 6 atau 8. Pokoknya yang emang jadi satu geng. Gara-gara kimia semua. Seru. Oh, I see. Seru banget. Nah, itu nge-lab juga berarti. S1 juga ada nge-lab gitu nggak sih, Kak? Ada sih, ada pas waktu untuk buat skripsinya. Cuma kayak baru, apa ya, nge-labnya baru perkenalan. Oh, oke, paham. Masih, terus oke, lanjut aku mau ngomongin Bangkok ya nih, Kak, baru. Seru nih, Kakak pasti banyak cerita kan di Bangkok, ada nggak yang pasti banyak, Kak. Kakak udah lama banget di situ. Aku maksa lagi pengalaman paling menarik nih, Kak, yang ya beberapa pengalaman menarik Kakak di Bangkok. Ceritain dong, Kak. Di Bangkok aku udah lama sih, tapi kayak temanku anak-anak SIB aja, nggak sih, maksudnya kayak nggak kenal sama anak lokal kan, karena emang nggak ada apa ya, les ya emang nggak ketemu aja. Oke. Oh, dulu sempet les bahasa Inggris. Nggak ada orang Thailand, jadi teman gitu. Ada sih, cuma kayak kan biasanya kalau kita sebelum les kan kayak ada tes dulu kan. Nah, tesnya itu di kelasku tuh kebanyakan tuh yang nggak seumuran lu. Jadi banyak yang udah kerja. Sedangkan waktu itu aku masih SMA kan. Jadi ya nggak nyambung aja. Paham, ya benar. Mungkin baru di S2 ini yang adalah 1-2 temen Thailand yang lumayan deket. Terus kalau dulu mah nggak ada pengalamannya, paling cuma sama anak-anak doang. Oke, yang ini deh, apalagi ya Bangkok. Yang paling kakak suka dari Bangkok apa aja tuh, Kak? Kok susah ya jadi jawabnya. Apa ya? Kalau makanannya basic deh kayaknya. Sebenarnya makanannya nggak terlalu yang kayak, ih aku suka banget gitu, enggak sih. Apa ya? Yang paling disukain dari Bangkok, mungkin agak lebih sedikit rapi dari Indo tadi sih yang aku bilang. Kalau mau kemana-mana juga deket. Terus kayak kalau jalan tuh kayak kita masih ngerasa aman gitu loh, Lu. Ya. Kalau di Indo tuh kalau jalan kaki ya, aku di Indo nggak pernah jalan kaki, bahkan kayak mungkin cuma jarak berapa ratus meter pakai motor. Kayak nggak nyaman aja di Indo. Di sini tuh lebih nyaman lah. Mungkin itu kali ya, lebih nyaman kayaknya. Paham sih. Mungkin karena keluarga kakak juga di situ nggak sih, Kak, jatuhnya? Iya sih sebenarnya. Bisa jadi ya. Terus kalau hangout kemana biasanya rata-rata? Ya kalau Bangkok mah isinya mall doang, Lu. Iya sih. Iya, kalau nggak Siam, Central World, MBK. Kayak dari dulu ke situ aja sih. Cuma semakin kesini kayak jadi semakin nggak sesering dulu waktu SMA. Dulu tuh kayak waktu SMA aku ingat banget tiap weekend mungkin kita bisa kali ya jalan keluar. Padahal kayaknya kalau diinget-inget, padahal ngapain? Kayaknya nggak tiap weekend juga nonton, nggak tiap weekend. Tapi kayak ada aja kayak keluar terus kayak betah. Sekarang kayak jadi lebih males kalau emang nggak bener-bener mau nyari sesuatu atau emang mau nonton ya enggak. Oke. Nah, ini aku juga pertanyaan sama. Sekarang hal yang disyukuri kakak di Bangkok itu apa? Tadi di SIB, sekarang di Bangkoknya. Hal yang disyukuri di Bangkok. Tadi bukan yang di Bangkok jawabnya. Tadi bukan kakak SIB ya, yang karena ya sebisa gabung sama semua orang. Di Bangkok jadi lebih bisa belajar bahasa lain mungkin ya. Ya kan kayak kan practice makes perfect kan. Jadi kayak kita di sini lebih terlatih untuk
ngomong pakai bahasa Inggris, Oke. terus bahasa Thailand juga. Soalnya pas S1 kemarin di Indo kan Inggrisku sama sekali nggak kepake kan. Iya. Terus kayak kalau sama Thailand apalagi nggak kepake sama sekali. Terus waktu liburan ke sini tuh jadi kayak kagok gitu loh lu ngomongnya. Lu sempet takut kayak Inggrisku kemana ya dulu kayaknya nggak. Soalnya emang di Indo jarang latihan sih emang. Nggak, mungkin waktu di Indo akunya kali yang nggak nemu lingkungan yang cocok untuk memperdalam bahasa asing. Terus jadi lebih apa di Bangkok? Jadi kayak toleransinya lebih tinggi sih kayaknya. Sebenarnya itu di Bangkok dan di SIB sih aku ngerasa itu kayak lebih bisa menghargai perbedaan. Aduh bahasanya ini banget gak sih? Tapi kayak mungkin karena di sini kita minoritas kan, jadi kayak nggak ngerasa terganggu atau nggak biasa. Jadi kayak biasa aja. Terus kayak punya teman dari suku lain. Kalau di SIB kan gitu kan, agama lain. Kayaknya ketemunya aku dapetnya juga di SIB sih. Oke. Terus ini sifat positif dari orang-orang Bangkok yang kakak pelajari apakah mungkin selain ngantri juga tuh kan itu bagus banget tuh. Oh mereka lebih sopan sih. Kayak kalau misalnya di mall terus nggak sengaja nyenggol tuh mereka yang minta maaf kayak gitu. kayak gitu-gitu sih, kayak mereka lebih sopan terus lebih apa ya, nggak ganggu gimana ya, jadi kayak nyaman aja kalau misalnya lagi jalan atau misalnya lagi makan sendirian tuh kayak ngerasa biasa aja, nyaman, nggak ngerasa kayak takut atau gimana. So kalau di Indo tuh aku kayak suka ngerasa takut diganggu apa gimana gitu loh. Orang-orang sini tuh sopan terus mungkin lebih apa ya bilang, lebih, aku nggak tahu sih, mungkin karena aku juga nggak lama tinggal di Indo tapi kayak lebih taat aturan mungkin. Kalau ini ya karena taat sama raja nggak sih? Iya salah satunya itu karena di sini masih kerajaan kan, terus juga yang megang masih militer. Kayak contohnya pas COVID kemarin waktu tahun lalu kan berarti, ya nggak sih, tahun lalu Maret ya, tahun lalu tuh awal-awal di sini kan lockdown itu kayak bener-bener lockdown gitu loh. Dan ya emang maksudnya orang-orang warga-warganya juga ya pada nurut. Karena mungkin salah satunya mungkin karena dipegang militer mungkin kali, aku juga nggak ngikutin sih. Terus, Masya Allah banget ya Kak. Flashback ke zaman SIB yang pas ada akunya, ada aku sama Lala. Setahun lah ya ada gitu. Waktu itu first impressionnya apa Kak? Ngeliat Lala. Lala first impression tentu saja kembar, tidak bisa dibedakan. Iya. Iya gak sih? Soalnya kayak kayak nggak ada deh anak kembar sebelum kalian. Apa aku yang lupa? Nggak tahu sih. Kayak nggak deh. Bisa jadi ya. Nggak tahu. Jadi kayak kan itu adalah sesuatu yang sangat amat jarang, apalagi di SIB kan. Awal-awal itu terus kayak kita apa dulu mencari-cari cara untuk membedakan kalian kayaknya. Dulu yang mana Lala yang mana itu sih. Iya sih. Karena setahun waktu itu bisa bedain kan ya kalau nggak salah. Bisa sih. Dulu aku sempet ingat tapi sekarang aku lupa apa ya. Iya sih kalau sekarang mah. Ya? Dulu tuh kayak anak-anak juga kayak Lulu tuh yang mana, Lala tuh yang mana gitu. Iya benar. Kayak dulu kita sempat mendiskusikannya untuk membedakan kalian. Biar nggak salah manggil. Tapi aku lupa apa gitu. Iya benar. Masya Allah. Terus pas zaman aku setelahnya ada ini juga, tapi kakak nggak dapet ya. Udah lulus. Fadlan Farhan kalau nggak salah kan. Itu juga kembar tuh, cowok. Ini di bawah. Iya di bawah. Beda berapa tahun ya? Dia angkatan siapa ya? Lupa aku angkatannya siapa ya, itu juga tuh. Udah nggak ketemu. Berarti kamu di SIB sampai lulus ya, Lu? Iya, sampai kelas 3. Pas 3 tahun tuh aku. Seru-seru, Masya Allah. Terus lanjut ke pertanyaan terakhir Kak. Kalau boleh tahu harapan dan rencana Kak Sinta ke depan seperti apa? Kalau sekarang harapannya bisa apa ya? Sebenarnya jadi bingung ditanya. Ini kayak pertanyaan susah deh. Harapan untuk diri sendiri. Dapat karir yang diinginkan aja deh. Oke.
Dan yang kan kadang apa yang kita inginkan tuh kayak nggak apa ya, Belum apa yang terbaik. kita kira belum tentu yang terbaik. Jadi dapat yang diinginkan dan itu semoga yang terbaik. Amin. Oh, Masya Allah, benar tuh. Dilancarkan. Apalagi ya, Amin. jadi lebih happy aja sih. Woi, Masya Allah. Soalnya kalau kemarin tuh Oke. S2 tuh sempet yang kayak mungkin ya karena nggak tahu ya, ngerasa kayak nggak ngerasa senang gitu loh lu waktu S2 kemarin, waktu deket-deket mau lulus. Karena apa? Karena kuliahnya? Karena ngerasa berat, mungkin karena kuliahnya juga. Oke. Wih sebentar, lampunya mati-mati. Ya gak sih barusan kayak Iya, barusan aku kira dari iya kan? ini komputer ya. Enggak, aku kira aku kedip tapi enggak ternyata. Ya, oke. Sih. Masya Jadi Allah. kayak baru sekarang kayak bisa lebih happy lagi, terus Amin. kayak sekarang ini kayak ngerasa apa ya, penuh kejutan aja gitu loh lu. Jadi kayak aku seneng sih, jadi kayak bisa nyobain hal baru yang kayak sebelumnya tuh aku sama sekali nggak kepikiran untuk mencoba hal yang aku lakukan sekarang. Masya Allah. Iya gitu. Aku jadi punya pertanyaan terakhir banget nih jadinya. Ini pertanyaan terakhir banget. For ini stay di Bangkok, stay di Thailand atau stay di Indo ke depannya? Prefernya, memilihnya. Iya. Kalau prefernya sih balik ke Indo sih. Oke. Karena gimana pun juga ujung-ujungnya emang bakal balik ke Indo. Nggak akan selamanya di sini. Mungkin ini kali, mungkin habis aku lulus insya Allah Oktober ini balik ke Indo. Karena masalah visa juga lu. Oke. Udah nggak ada visa lagi, jadi mungkin itu terus balik ke Indo. Nah itu terus nggak tahu, udah deg-degan juga sih di Indo. Kayak nanti bisa nggak ya? Kayak dapat kerjaan apa ya? Paling itu sih yang lagi dipikirin akhir-akhir ini. Kasih banyak Kak Sinta atas obrolannya, atas sharing dan update-nya, Masya Allah. Seneng, banyak banget kan yang bisa dibahas, apalagi Bangkok. Masya Allah. Kamu terakhir kesini tahun berapa lu? 2019 aku sempat kesana main. Iya. 2019. Bener. Iya 2019 atau 2019 kok benar harusnya. Kok kita nggak ketemu ya? Masa kok aku nggak tahu kamu kesini gitu loh? Oh, bentar. Ya kayak 2019. Jadi waktu itu gara-gara papa waktu itu dapet setahun lagi kan di Bangkok gitu kan. Terus aku waktu itu lagi liburan, jadi kita survei nyari apartemen di Bangkok. Terus aku ikut. Lala waktu itu nggak bisa, dia lagi, misalnya Lala waktu itu nggak pulang ke Indo, dia lagi skripsian. Terus iya, mungkin aku Agustus apa ya? Mungkin kesini lagi kuliah kali ya, jam-jam lagi sekolah sih soalnya. Oh, iya kali ya. Terus aku kayak nggak denger juga maksudnya kalau misalnya berarti kamu sendirian nggak sama Lala? Waktu ke Indonya iya cuma sendirian, tapi waktu ke Bangkoknya aku sama mama sama temen aku, temen SMP 2 gitu. Tapi aku ketemu waktu di Bangkok ketemu Dimas, banyak sih yang masih lama tuh Dimas, Audita deh kayaknya, Audita. Oh adiknya Adam. Audita. Terus siapa, Bening, terus itu mamanya Kesinta juga. Mungkin aku iya kali ya. Bu Intan juga. Kali ya. Bisa jadi. Oh itu kakak S2 kalau boleh tahu dari kapan kak? 2000. Aku lulus S1 langsung S2 berarti kapan ya? 2018 kali ya? Berapa? 2018 kayaknya. Kan 13, iya benar. Siap. Oke. Sehat sama healthy Kak Sinta di sana. Iya, mohon maaf lahir batin. Makasih. Oke, aku pamit. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.